Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah Melayu prakolonial di Riau. Dan tak lupa kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Lestari Rama Persada. Kedua, Revani Audira. Ketiga, Salsabila. Keempat, Rani Mukerdi. Kelima, Winda Maharani Putri. Keenam, Ariza Putri Pratama. Ketujuh, Bayu Dewantoro Jati. 8, Rifan Ardison. Kami akan menjelaskan tentang masa prakolonial. Pada abad ke-16, Tome Pires, seorang penjelajah Portugal, mencatat dalam bukunya Summa Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebutnya Arkad, sekitar Aru dan Rokan, hingga Jambi. Di wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri, dan penduduk lokal mendirikan kerajaan-kerajaan semi-otonom satu dari sekian banyak kampung. Yang terkenal adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru, yang kini menjadi ibu kota provinsi. Masa Kerajaan Melayu Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja Merlang I yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri melainkan di Malaka. Masa kekuasaan Narasingha II sekitar tahun 1473, para Raja Indragiri mulai menetap di pusat pemerintahannya di Kota Tua. Pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, pada masa inilah Belanda mulai campur tangan dengan urusan internal Indragiri, termasuk dengan mengangkat seorang sultan muda. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis berdiri sejak abad pertama Masehi, berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, berbentuk lingkaran bertingkat mirip seperti kota Atlantis. Di bidang ekonomi, Kerajaan Kandis membuka sebuah tambang emas yang dikenal dengan tambang titah. Hal ini dibuat karena sesuai dengan titah raja. Bukti peninggalan Kerajaan Kandis. Yang pertama, bekas penambangan emas tambang titah. Kedua, adanya tempat yang disebut Padang Candi di Dusun Botung. Ketiga, ditemukan tutup periuk dari emas di dalam Sungai Kuantan. Sejarah Melayu di Riau, Kerajaan Kotoalang. Perkembangan dari Kerajaan Kandis berdiri pada tahun kedua Masehi. Rajanya disebut Aur Kuning. Adanya peperangan dengan Kandis membuat seluruh anggota kerajaan melarikan diri. Raja Aur Kuning melarikan diri ke Jambi. Peninggalan Raja Aur Kuning adalah mustika gajah sebesar bola pingpong. 2. Kerajaan Kritang. A. Nama Kritang berasal dari kata akar itang. Itang ialah sebangsa tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Gangsal. B. Mengenai masa hidup Kerajaan Kritang ini dapat diperkirakan semasa dengan Kerajaan Kuantan. Tempat Kerajaan Kritang ini berpusat di sekitar desa Kritang sekarang ini, yaitu di tepi Sungai Gangsal di Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kerajaan Kritang di bawah kekuasaan Sriwijaya I. Kerajaan ini di bawah kekuasaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13. 2. Mulai lepas dari pengaruh kerajaan maritim, pada abad yang sama kekuasaan Sriwijaya memudar. Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan yang menguasai Selat Malaka, ditemukan oleh Profesor George Caudes. Berdiri pada abad ke-7 Masehi menganut ajaran Buddha di Sumatera Selatan. Kerajaan ini disebut dengan negara nasional karena berjaya. Seperti yang kita lihat bahwa peninggalan Kerajaan Sriwijaya ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua, Talang Baru, dan lain-lain. Dan raja-rajanya ada Raja Daputra Hyang, Raja Damar Setu, Raja Balaputra Dewa,
dan lain-lain. Masa keemasan 1. Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang punya angkatan laut dan wilayah perairan yang luas. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan karena cakupan wilayah yang strategis. Masa kemunduran, faktor geografis, terjadinya perubahan letak pada kerajaan. Kedua, kurang terkontrolnya pemerintahan sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Ketiga, berkembangnya politik di Jawa dan India. 3. Kerajaan Pakaitan. A. Terletak di seberang Bangan Si Api-Api, di sebelah barat Sungai Besar. B. Berdiri pada pertengahan abad 15 sesudah pudarnya Kerajaan Rokan di Kota Alam. 4. Kerajaan Gasib. A. Kerajaan ini merupakan Kerajaan Siak I. B. Berkedudukan di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak. C. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Sriwijaya. D. Raja terakhir Sultan Hasan menganut agama Islam. Demikianlah dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.